Maka ada 4 hikmahnya. Ketika Allah itu menetapkan kenapa manusia itu harus diuji oleh Allah ketika Allah mencintainya. Yang pertama, karena sesungguhnya Allah itu pingin banget supaya ketika kita dicintai oleh Allah, Allah pingin dalam kehidupan yang singkat manusia itu gugur dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan ketika dia itu bodoh, ketika dia terpleset nafsu. Allah berikan kepadanya ujian yang singkat di dunia supaya mendapatkan balasan kenikmatan itu tiada batasnya nanti di akhirat. Lebih baik disulitkan di dunia sebentar dengan ujian, tapi Allah mudahkan dan Allah nikmatkan untuknya kelak di akhirat. Ya? Jadi Allah ketika nguji para nabi dan para rasul itu sebentar banget dibandingkan dengan kehidupan mereka kelak di akhirat. Karena tidaklah orang yang mereka ketika diuji kecuali Allah itu ingin memberikan kebaikan kepada anak dan antum. Karena apa? Karena sesungguhnya pahala kesabaran itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali ketika diuji. Mana bisa orang itu akan mengatakan sabar kalau dia tidak diuji? Jadi yang pertama hikmah yang harus kita pahami, kenapa Allah menyulitkan kita? Karena sesungguhnya Allah ingin memberikan 3 khairan, manzilah dan afiyah kepada orang yang mereka diberikan kesulitan oleh Allah. Yang kedua, apa hikmahnya ketika kita seorang manusia itu diuji oleh Allah, dan ujian itu datang dari berbagai macam pintu. Pintu rezeki, pintu anak, pintu istri, pintu suami kita, pintu keluarga besar kita. Yang kedua, Allah itu memberikan ujian dalam kehidupan kita supaya gugur dosa-dosa kita ketika kita berjalan dalam kehidupan di dunia ketika diuji oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala adza wala syaukatu yushakuha fil ardi illa kafarallahu biha khatayahu." Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mereka mendapatkan kesedihan, ketika mereka mendapatkan kegalauan, bahkan duri yang menancap di telapak kakinya, kalau dia kemudian bersabar ketika mendapatkan itu, tidak ada yang Allah inginkan kecuali adalah bagaimana mereka digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Jadi Allah ketika menimpakan ujian itu husnudzon saja ibu sama Allah, dan husnudzon saja bapak sama Allah. Mungkin kita banyak sekali dosanya, dan Allah pingin supaya dosa-dosa itu dirontokkan dengan ujian, supaya kelak ketika di akhirat ringan hisab kita ketika sudah letih ketika menghadapi ujian. Jangan-jangan kita memang banyak dosanya, Allah pingin karena Allah cinta sama kita, Allah gugurkan itu dengan ujian yang kita diberikan oleh Allah, supaya ketika kelak kita dihisab oleh Allah, hisabnya itu ringan. Karena di antara perkara yang meringankan hisab seorang manusia itu apa? Orang yang mereka itu banyak diuji oleh Allah, sehingga mereka rontok segala dosa-dosanya ketika mereka menghadap kepada Allah, menjadi ruh yang ringan menghadap kepada Allah karena beratnya ujian yang Allah berikan. Jadi yang ketiga, kenapa Allah berikan ujian itu kepada kehidupan kita? Supaya betul-betul kita merasakan rintihan kita hanya kepada Allah, dan Allah itu cinta kepada hambanya yang merintih kepadanya ketika Allah berikan kepadanya itu ujian. Karena Allah itu apa? Zat yang sangat pencemburu. Pencemburu ketika makhluknya banyak sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ingat kepada Rabbnya, Allah timpakan ujian supaya kembali kita merintih kepada Allah. La'allahum yatadarraun, supaya kembali dekat kepada Allah. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya faham. Kalau tiba-tiba kita disulitkan didik anak, disulitkan menghadapi suami, disulitkan menghadapi istri, tidak ada yang Allah inginkan supaya kita lapor hanya kepada Allah dan menyampaikan hanya kepada Allah semata. Karena Allah cemburu apabila kita sibuk dengan urusan-urusan yang bukan datang darinya. Yang keempat, yang kita harus paham, kenapa Allah itu menyulitkan kita dalam hidup setelah kita menetapkan sunnah menjadi jalan kehidupan kita. Maka yang keempat hikmahnya adalah karena Allah itu pingin betul-betul meletihkan kita, pingin betul-betul menguji kita supaya terasa nikmatnya nanti di akhirat. Kalau orang itu terlalu gampang hidupnya, maka bisa jadi kenikmatan akhiratnya itu tidak terlalu terasa. Tapi orang ketika sudah banyak diuji oleh Allah, Masya Allah, maka kematian itu menjadi tempat istirahatnya, rohatan lahu. Ada orang yang mereka itu mati menjadi tempat istirahatnya. Kenapa? Dia istirahat dari beratnya perjalanan ketika dia taat dalam kehidupan di dunia. Makanya kan kita minta, ya Allah jadikanlah kematianku menjadi tempat istirahatku. Kenapa? Karena akhirnya setelah kita mati, ujian yang dulu Allah berikan di dunia selesai, tinggal mengambil buah yang manis ketika kita mendapatkan kematian.